Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah, dan kita lanjut pada ayat yang ke-149 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pembicaraan masih berkaitan dengan masalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan dari mana saja kamu keluar, ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Sungguh ketentuan itu benar-benar dari Rabbmu, yaitu perubahan dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram benar-benar sudah ditentukan oleh Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguhnya Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan ya. Ayat ini kembali lagi tentang wajibnya menghadap kiblat ketika salat. Allah berfirman, wa min haitsu kharajta, dari manapun kau keluar. Apakah ketika kau sedang beriqamah atau sedang bersafar ya, selalu hendaknya kau salat menghadap kiblat ya, meskipun dalam safar ya. Hanya saja para ulama berselisih tentang bagaimana hukum menghadap kiblat ketika solat di atas kendaraan ya. Datang dalam sebagai riwayat dari hadis Anas bin Malik ya, bahwasanya Rasulullah SAW menghadapkan ketika di atas kendaraan menghadap kiblat terlebih dahulu, kemudian beliau bertakbir, kemudian kendaraan beliau berjalan ke arah mana tidak jadi masalah, tapi diawali dengan menghadap kiblat, berusaha menghadapkan kendaraan menghadap kiblat. Pendapat yang kedua ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat Malikiyah mengatakan tidak harus ya, kalau seorang sudah di kendaraan dia bertakbir kemanapun arah dia menghadap, tidak jadi masalah, karena kondisi di atas kendaraan adalah kondisi rukhsah, diberi keringanan. Beda kalau seorang sedang tidak di atas kendaraan, maka ketika dia sholat dia harus menghadap ke arah kiblat. Ini berbicara tentang sholat sunnah ya, berbicara tentang sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka seorang harus menghadap kiblat ya, kecuali tidak memungkinkan. Saya ulangi, secara umum menghadap kiblat hukumnya wajib dalam kondisi iqamah ya, menetap, atau dalam kondisi safar harus menghadap kiblat. Makanya Allah berfirman, min haitsu kharajta, dari manapun kau keluar ya, dalam kondisi apapun hendaknya salat menghadap kiblat. Kecuali ya, kalau dalam kondisi darurat tidak bisa menghadap kiblat, itu lain cerita. Seperti seorang di atas pesawat tidak mampu untuk menghadap kiblat karena dia tidak bisa keluar dari kursinya, sementara kursinya menghadap berlawanan dengan kiblat, dan dia tidak ada di pesawat tersebut, tidak ada musalla, dan dia tidak mungkin sudah sholat sampai mendarat dulu, karena kalau dia mendarat dulu maka betapa banyak waktu sholat akan terlewatkan ya. Seperti seorang bersafar mungkin dari Indonesia ke Eropa misalnya, banyak waktu sholat yang akan dilewati, sementara di pesawat tidak menyediakan sarana musalla untuk sholat menghadap kiblat. Maka kalau dia mampu untuk menghadap kiblat, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, dilarang misalnya bertentangan dengan aturan pesawat, maka dia sholat ke arah yang bisa dia lakukan. Adapun masalah sholat sunnah di atas kendaraan ketika sedang bersafar ya, sholat sunnah di atas kendaraan ketika sedang bersafar, maka ada dua pendapat saya katakan. Ada yang mengatakan hendaknya menghadap kiblat terlebih dahulu, setelah itu bebas. Ini pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan dari awal tidak jadi masalah menghadap manapun. Ini lebih memudahkan. Kalau memungkinkan kita untuk menghadapkan mobil kita ke arah kiblat dulu baru kita bertakbir, maka lakukanlah. Kalau tidak, maka dalam kondisi safar kita sholat ya, sholat sunnah, sholat sholat malam, menghadap mana saja nggak ada masalah, karena Nabi SAW pernah naik kendaraan maka beliau mengarah kemanapun arah kendaraan tersebut bergerak ya. Apalagi kalau zaman dahulu orang naik onta bisa tahu arah kemana dia berjalan. Taib, kemudian Allah berfirman, wa innahu lal haqqu min rabbik. Sungguh
perubahan kiblat itu benar-benar suatu kebenaran dari Rabbmu. Ini bukan karangannya Muhammad. Ini bukan diada-adakan, tapi benar-benar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, mir rabbik, dari Rabbmu yang perhatian terhadapmu. Karena kata Rabb artinya kembali kepada rububiyah, ya, yang mentarbiyahmu, yang perhatikanmu. Ini perintah benar-benar datang dari zat yang memperhatikan kemaslahatan kalian, mir rabbik, kemaslahatanmu. Wa innahu lal haq, sampai Allah memberi penekanan di situ, wa innahu, pakai nun taukid, wa innahu. Kemudian pakai lamu taukid, wa innahu, dan dia sungguh-sungguh perubahan kiblat tersebut benar-benar al-haq, benar-benar kebenaran, mir rabbik, dari Rabbmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Yang dilakukan oleh kaum muslimin yang merubah kiblat mereka dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, dan Allah juga Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka mencela, ya, terjadinya perubahan kiblat. Mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terjadinya perubahan kiblat, ya, yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu semua apa yang dilakukan oleh kalian. Ya, Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafil. Allah sama sekali tidak lalai. Adapun kapan semuanya akan ada balasannya di dunia ataupun di akhirat, Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk dibalas. Tapi Allah tidak lalai atas perbuatan kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulangi 3 kali kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana kau keluar maka hendakkanlah arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulang-ulang, kenapa? Karena Allah tekankan ini hukum Allah, berubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram adalah hukum Allah. Allah ulang-ulang karena perkara ini perkara yang berat. Perkara heboh ketika itu di zaman itu. Perkara menjadi perkara yang heboh. Sampai-sampai ada sebagian yang murtad. Sampai-sampai ada sebagian yang murtad karena tidak menerima adanya perubahan tersebut. Padahal perubahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu banyak yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin Arab mengejek. Mereka mengatakan ini Muhammad kembali lagi ke arah kiblat kita, ke Ka'bah. Mudah-mudahan dia kembali lagi kepada agama nenek moyangnya. Orang Yahudi juga mengejek, ini Muhammad gimana sih? Dia tadinya menghadap kiblat kita, kemudian meninggalkan kiblat kita. Orang munafikin berkata, lihat Muhammad ragu, ya, sekali menghadap sana, sekali menghadap sini, ya. Jadi Allah tekankan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai terpatri dalam diri mereka bahwasanya perubahan kiblat itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai diulang-ulang karena perkaranya besar. Saking besarnya sampai ada yang ragu dan ada yang murtad. Oleh karenanya ketika perkara ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang imannya kokoh semuanya nurut, ya, sampai sebagaimana kita jelaskan seperti di Masjid Quba ketika orang-orang sedang ruku, tahu-tahu ada perintah, ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah, maka mereka langsung tidak pakai ragu-ragu, mereka langsung merubah kiblat mereka padahal mereka dalam kondisi ruku, menunjukkan mereka tahu ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah di antara hikmah kenapa diulang-ulang, ya. Kenapa diulang-ulang, agar terpatri dalam kaum muslimin tidak ada ragu bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, rangka untuk membantah juga orang-orang yang mengejek ketika itu, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan ahlul musyrikin maupun kalangan orang-orang munafikin. Kemudian juga ayat ini juga menunjukkan tentang agungnya Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya masjid yang ada Ka'bahnya. Disebut Masjidil Haram, ya, maksudnya haram maksudnya masjid yang dihormati, ya. Oleh karenanya di antara 3 masjid yang boleh kita bersafar dalam rangka mencari keberkahan tempatlah 3 Masjidil Haram. La tushaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh bersafar dalam rangka mencari keberkahan tempat kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram di antaranya. Kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Masjidil Haram, ya. Kemudian karena berkat Masjidil Haram, bahkan tanah sekitarnya juga disebut dengan tanah haram. Disebut tanah haram. Berlakulah peraturan-peraturan di tanah haram, tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan pohon, tidak boleh mengambil barang yang hilang di situ, tidak boleh dipungut, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Banyak hal peraturan di Masjidil Haram, ya. Sampai tidak boleh menakut-nakuti hewan-hewan di situ, bahkan merpati tidak boleh ditakut-takuti. Ini semua karena Allah mengistimewakan Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Taib, kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman lagi,
Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah ulangi lagi. Dari manapun kau keluar, ya, dari mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemudian Allah menggunakan dhamir antum. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Tadinya engkau maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah rubah wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, kata ganti orang kedua tapi jamak. Kalau tadi wa min haitsu kharajta, dari mana engkau, kata ganti orang kedua tapi tunggal. Sekarang jamak. Wa min haitsu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah kota, ke arah Masjidil Haram. Ini sudah kita jelaskan. Kalau Ka'bah di hadapan kita, maka kita harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau kita tidak melihat Ka'bah, maka yang cukup hanyalah arah Ka'bah. Sudah kita jelaskan ini berulang-ulang. Tidak harus mengenai titik zat Ka'bah, tidak harus. Tapi yang penting mengarah, meskipun agak belok sedikit, belok ke kiri dikit, belok kanan, tidak persis titik, tidak jadi masalah. Yang penting arahnya ke arah Ka'bah. Kita kalau Indonesia yang penting arah barat. Padahal kita tahu bahwasanya Ka'bah tidak mesti arah barat persis, tapi ada belok lagi sekitar beberapa derajat sebelah kanan barat, ya. Tetapi seandainya ada orang seperti nenek moyang kita dulu salat waktu menghadap barat, maka sudah benar, karena memang Mekah di arah barat. Kalau meskipun kita tarik gali lurus tidak akan mengenai Ka'bah, tapi benar orang salat menghadap barat itu sudah benar, karena yang disyaratkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah bukan zat Ka'bahnya tetapi arah Ka'bah. Makanya Allah menggunakan kata syatara, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Li'alla yakuna linasi 'alaikum hujjatun illa alladziina dzalamu minhum. Agar orang-orang tidak punya hujjah untuk mendebat kalian, ya. Manusia atas kalian, tidak ada hujjah bagi manusia sekalian, karena banyak yang mencela Rasulullah. Saya katakan orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrikin, orang munafikin, ya. Kata Allah, illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang yang zalim. Orang zalim meskipun kau jelaskan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, kau jelaskan hikmah-hikmahnya, percuma. Mereka tetap akan mendebat. Ada orang zalim seperti itu, ya. Percuma, tidak manfaat berdebat dengan mereka, tidak bermanfaat kau menjelaskan dalil-dalilmu. Kenapa? Karena mereka zalim. Mereka tetap akan mengganggumu, tetap akan mengejekmu, mereka tetap akan mencibirmu. Ya, jadi Allah mengatakan di alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, perubahan ini, ya, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah ini adalah hujjah bagi kaum muslimin, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Bahkan itu Ka'bahnya kiblatnya para anbiya, ya. Menyelisih orang Yahudi yang mereka menghadap Baitul Maqdis, ya. Kemudian menyelisih juga orang musyrikin yang meskipun mereka mengagungkan Ka'bah tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya perubahan kiblat ini ada banyak faedah dan banyak hikmah yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Allah, percuma kalau kau menjelaskan, orang-orang zalim tidak akan mengambil faedah dari penjelasanmu, mereka tetap ngayal. Makanya kata Allah, li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, tidak ada hujjah argumentasi mereka untuk membantahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian kaum muslimin. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang zalim. Orang zalim percuma saja, mereka tetap akan ngayal. Fala takhshawhum, maka janganlah takut kepada mereka, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Ya, kondisi mereka yang ngayal, kondisi mereka yang ngayal, ngeyel, terus mengejek, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah, karena kemaslahatan kemudaratan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemaslahatan kemudaratan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu takut dengan ocehan mereka. Ya, ini penting bagi kita ketika kita menjalankan perintah Allah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan terlalu mikirkan tentang ada kekhawatiran, tapi kita lawan diri kita mengatakan wala takhshawhum, jangan takut mereka. Betapa banyak orang berusaha menjadi penghalang bagi dakwah ini, ya. Betapa banyak orang berusaha untuk mencela, menjatuhkan, ya, tuduhan yang tidak, tapi jangan peduli, ya. Jangan peduli. Kita bicara ahlul bidah zaman sekarang, mereka tidak jujur. Banyak di antara mereka tuduh-tuduh yang tidak benar. Kita ahlus sunnah kalau ingin menyampaikan apa yang ada pada mereka, kita harus berusaha jujur. Kenyataannya demikian, tidak boleh kita tambah-tambahin, hukumnya haram. Tapi mereka, subhanallah, mereka kalau nuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, ya.
ya, yang tidak benar, tuduhan yang tidak. Seperti perbuatan orang jahil dahulu ketika menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tuduhan yang tidak benar ya. Maka kita ingat ayat ini, meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, tapi kaitannya bahwasanya kemudaratan, kemaslahatan hanya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Takutlah kepadaku. Ya, kata Allah, wali utimma ni'mati alaikum. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat hidayah ya. Jadi dengan dijelaskannya kiblat, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram adalah salah satu bentuk Allah menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Ini nikmat dengan adanya Ka'bah menjadi kiblat, maka kaum muslimin bersatu, hati mereka bersatu, sama-sama salat menghadap kiblat, ada center bagi mereka, dan banyak maslahat-maslahat yang Allah kehendaki, adanya syariat haji, semuanya ada syariat umrah, kiblat kaum muslimin satu, menyatukan hati-hati mereka, dan ini salah satu nikmat. Wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku, yaitu nikmat berkaitan dengan perubahan kiblat tersebut. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Majelis Ta'lim Al-Ittiba ya. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah adalah la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Hidayah ada dua sebagaimana kita ketahui. Pertama disebut dengan hidayah al-irsyad, yaitu hidayah ilmiah, hidayah penjelasan tentang ilmiah, dan ini mudah. Yang penting kita paham, berarti kita dapat hidayah tersebut. Ya, dan para nabi memberi hidayah al-irsyad, para ustadz, para dai memberi hidayah al-irsyad, mereka menjelaskan. Kalau kita sudah paham tentang penjelasan mereka, berarti kita sudah dapat hidayah tersebut, hidayatul irsyad atau hidayatul ilm, hidayah ilmu. Dan orang yang ikut pengajian, yang penting dia serius, dia akan mendapatkan hidayah ilmu. Tapi yang jadi masalah berikutnya yang lebih penting, dan ini merupakan tujuan, adalah hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu hidayatul amal. Hidayah taufik, hidayatul amal. Hidayah untuk beramal, hidayah untuk diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Nah, perlu kita ketahui hidayatul irsyad atau hidayatul ilm, hidayah irsyad atau hidayah ilmu itu merupakan sarana menuju hidayatul taufik atau hidayatul amal. Hidayah untuk diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diilmui, ya. Kalau seorang hanya mendapatkan hidayatul al-ilm atau hidayatul irsyad dan dia tidak mengamalkan, maka dia tercela. Dia tercela seperti orang-orang Yahudi yang diberi gelar oleh Allah al-maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Ya. Ilmu adalah sarana untuk beramal, ya. Makanya Al-Qur'an ketika tidak diamalkan akan jadi bumerang, ya. Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu menjadi pembelamu atau akan menjadi penyerangmu pada hari kiamat. Kapan jadi pembelamu? Jika kau mengamalkannya. Dan kapan menyerangmu? Jika kau tidak mengamalkannya, ya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi, saya juga banyak baca, ibu-ibu juga banyak mendengarkan kajian, berusaha niatkan untuk mengamalkan. Ya, kalau kita tahu tapi kita sengaja tidak beramal, itu repot. Apalagi sengaja menyelisihi. Lain halnya kalau kita sudah tahu, kita belum mampu mengamalkannya karena keterbatasan. Ya, wattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampumu. Tapi jangan sampai seperti orang Yahudi. Mereka mampu mengamalkan tapi mereka justru melanggar. Ya, hidayat ilmu yang mereka dapatkan tidak mengantarkan mereka kepada hidayatul taufik atau hidayatul amal. Maka perkataan ini dari Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi SAW dalam banyak dalil, bukanlah ilmu yang kosong, tapi ilmu alladhi yaqtadil amal, ilmu yang mengkonsekuensikan amalan. Ilmu yang mengkonsekuensikan amalan itulah ilmu yang terpuji. Justru ilmu yang ternyata tidak membuat orang bertakwa kepada Allah, justru membuat orang berpaling daripada ketakwaan, maka itu ilmu yang tercela. Meskipun secara hidayah kita bilang itu hidayatul irsyad, seorang dapat. Tapi apakah mengantarkan dia kepada hidayatul taufik? Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini,
Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, agar kalian dapat hidayah, maksudnya agar kalian mengamalkannya, dan itu dikerjakan oleh para sahabat ya. Mereka bukan cuma dengar bahwasanya kiblat sudah berubah, tapi mereka benar-benar praktekkan. Para sahabat mereka praktekkan ya. Sehingga tadi saya katakan ketika di Masjid Kuba kemudian dikumandangkan, ada yang mengumumkan ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah dirubah, maka para sahabat yang sedang rukuk langsung mereka berubah. Mereka tidak protes, tidak yang ribut-ribut, karena mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini la'allakum tahtadun, akan kalian dapat hidayah. Kita tidak cukup dapat hidayah itu al-irsyad. Sekarang kita di zaman yang hidayatul irsyad mudah kita dapatkan dengan adanya YouTube, dengan adanya medsos ya. Selebaran-selebaran orang pada senang menyebarkan flyer-flyer atau nasihat-nasihat. Semua orang pandai untuk menulis status. Banyak ya. Kita juga pandai nulis status, kita juga pandai menyebarkan ilmu, kita mendengarkan, kita ikut share. Itu bagus ya. Artinya hidayat irsyad kita dapat. Tapi tinggal hidayat taufik bagaimana? Apa kita mendapatkannya atau tidak ya? Ya. Sekarang saya bilang tadi pada pertemuan lalu, saya juga sedih, saya dengar ada seorang yang mengeluh tentang istrinya ya, seorang wanita ya, udah ngaji sunnah, ikut kajian ustadz ini, ikut ustadz sana, tapi di rumah tidak ada pelayanan terhadap suami. Tidak ada pelayanan terhadap suami, tidak ada penghormatan terhadap suami, dan banyak kasus melaporkan kepada saya, Allah benar atau tidak, tapi intinya ada orang seperti ini. Yang dia hidayatul irsyad, dia menyambut luar biasa. Mungkin panitia pengajian, ya. Mungkin kenal dekat dengan ustaz. Mungkin kalau bertanya juga mudah bertanya kepada ustaz. Tetapi ketika bagian pengamalan, dia tidak mengamalkan. Ketika bagian mengamalkan, dia tidak mengamalkan. Maka dia belum mendapatkan hidayatul taufik. Ya. Allah ketika menjelaskan tentang perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Allah mengatakan wala allakum tahtadun, agar kalian dapat hidayah, yaitu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Karena percuma ilmu tapi tidak diamalkan. Dan benar-benar para sahabat mengamalkan, ketika mereka disuruh berubah kiblat maka mereka pun merubah kiblatnya. Sini ya firman Allah, wali utimma ni'mati 'alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini nikmat yang khusus, nikmat agama tapi khusus, beda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku. Ini mencakup nikmat secara total ya. Di dalam surat Al-Maidah itu yang merupakan ayat terakhir yang turun, termasuk ayat terakhir yang turun, itu maksudnya nikmat agama secara total. Adapun ini nikmat agama secara spesifik, itu berkaitan dengan kondisi tatkala itu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Baik, setelah itu Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Kata Allah, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian, yatlu 'alaikum ayatina, yang rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan rasul tersebut mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an, wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian sunnah dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat pada ayat-ayat sebelumnya. Di antaranya ada 3 sebutan, Allah sebutkan 3 macam nikmat. Pertama, Allah mengatakan li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar orang-orang tidak berargumentasi membantah kalian. Terjadinya proses perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini agar orang-orang tidak punya hujjah untuk membantah kalian. Ini nikmat yang pertama. Nikmat kedua, liutimma ni'mati 'alaikum, Allah sebutkan agar aku sempurnakan nikmat kepada kalian dengan berubahnya kiblat. Ini nikmat bagi kalian, dengan kalian bersatu, hati kalian satu di kiblat, umroh, haji, semuanya kepada kiblat yang sama, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kemudian nikmat berikutnya la'allakum tahtadun, agar kalian dapat hidayah. Jadi 3 nikmat yang Allah sebutkan agar orang-orang tidak bisa berargumentasi membantah kalian, agar sempurna nikmat dengan bersatunya hati-hati manusia. Yang ketiga yaitu agar kalian dapat hidayah taufik, kalian menjalankan. Allah kasih hidayah. Nah, setelah Allah sebutkan nikmat yang keempat, kata Allah, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada kalian. Itu sebagaimana nikmat-nikmat sebelumnya. Ada nikmat yang lain juga kami berikan kepada kalian. Nikmat yang tidak kalah agung, nikmat yang sangat besar. Allah ingatkan, sebelumnya adalah nikmat,
diutusnya Rasul itu nikmat bagi kalian. Kama arsalna, yaitu sebagaimana nikmat-nikmat yang kami berikan, di antara nikmat yang lain yang kami berikan juga adalah kami mengutus kepada kalian seorang Rasul. Yatlu alaikum, yang Rasul tersebut membacakan ayat-ayat kami. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran seluruhnya, diajarkan kepada para sahabat. Bukan cuma diajarkan, dijelaskan. Bukan cuma dijelaskan, dipraktekan. Rasulullah SAW membaca ayat-ayat kami. Ya, dan Allah menamakan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat dalam Al-Quran menunjukkan keagungan Allah. Makanya seharusnya kalau kita belajar tafsir, kita melalui ayat satu demi ayat akan menunjukkan keagungan Allah. Kita semakin kagum dengan Tuhan kita, Rabbul Alamin. Betapa agungnya ayat-ayat yang Allah turunkan. Setiap ayat mengandung rahasia-rahasia, ya, menambah keimanan luar biasa. Ya. Di antara nikmat adalah Allah mengutus Rasul. Nikmat ini, ya, kalau tidak ada Rasul, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Akal sulit untuk bisa mengantarkan kepada peribadatan yang benar. Lihatlah, saya tidak usah bicara jauh. Kita bicara ahlul bidah saja. Ahlul bidah yang meninggalkan sunnah, lihat cara mereka beribadah macam-macam, cara mereka berzikir macam-macam. Firqah ini, toreka anu, banyak masing-masing punya zikir tertentu, punya salawat khusus, cara beribadah tertentu, punya keyakinan khusus. Kalau enggak ada Rasul, akal ini sulit karena akal bermacam-macam, akal bertingkat-tingkat. Logika mereka berbeda-beda, IQ mereka berbeda-beda. Ya. Maka perlu diutus seorang Rasul yang membimbing caranya beginilah beribadah. Maka kalau sudah datang Rasul, terikatlah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kemudian berkreasi sendiri. Jadi di antara nikmat di atasnya Rasul adalah untuk mengajarkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, yatlu alaikum, sebagaimana nikmat yang kami berikan kepada kalian adalah kami utus kepada kalian seorang Rasul di antara kalian. Ya, yang kalian kenali, terutama orang musyrikin Arab, mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Yatlu alaikum ayatina, yang dia membacakan bagi kalian ayat-ayat kami. Saya kata Al-Quran dinamakan dengan ayat-ayat karena menunjukkan keagungan Allah. Ayat dalam bahasa Arab artinya alamat, tanda yang menunjukkan keagungan Allah. Dan ayat-ayat Allah ada dua, ada ayat Al-Quraniyah, ada ayat Al-Kauniyah. Ayat Kauniyah itu maksudnya matahari, rembulan, alam semesta yang menunjukkan keagungan Allah. Ayat-ayat Al-Quran juga fungsinya sama. Sebagaimana alam semesta menunjukkan dengan Allah, ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ayat. Kemudian di antara tugas atau fungsi atau manfaat Rasul ini, Rasulullah SAW wa yuzakkikum, mensucikan kalian. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian untuk mensucikan jiwa kalian. Ya, barang siapa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jiwanya akan menjadi suci. Dari syirik menjadi tauhid, dari sombong menjadi tawadhu, ya. Diajarin. Dari pelit menjadi dermawan, ya. Jadi pemarah menjadi penyabar. Luar biasa syariat ini bagi siapa yang merenungkannya, mengamalkannya. Dari pendendam jadi pemaaf, ya. Dari pendendam jadi pemaaf, dan banyak hal. Jadi dari malas beribadah menjadi rajin beribadah. Dari tidak mengenal Tuhan menjadi cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak berbakti menjadi berbakti, dan seterusnya. Merubah benar-benar mentazkiyatun nafs, mentazkiyah jiwa. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghayatan. Bukan sekedar tadi wawasan doang. Ngaji sana sini tapi di rumah amburadul. Sama suami tidak hormat. Ya, tidak ada pelayanan terhadap suami, bentak-bentak suami, padahal Masya Allah mungkin hafal hadis, mungkin hafal ayat. Ya, mungkin dekat dengan ustadz, mungkin mudah bertanya kepada ustadz. Sebagian ibu seperti itu. Tapi tidak ada penghormatan kepada suami, tidak diamalkan ilmunya tersebut, ya. Seorang ketika belajar agama berusaha untuk meniatkan mentazkiyah jiwa. Jiwa kita ini penuh dengan kotoran, jiwa kita ini penuh dengan penyakit. Kita mentazkiyahnya dengan baca Al-Qur'an, kita pahami maknanya, pahami tafsirnya, ya. Wa yu'allimukumul kitab, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada Al-Quran, bukan cuma dibaca, diajarin. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, ya, apa maksudnya, kandungannya, wal hikmah, dan mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah ada yang mengatakan rahasia-rahasia syariat, perkara-perkara yang hikmah, ada yang mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajarkan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui, banyak hal yang tidak kita ketahui. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan hati agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan segala. Makanya kalau kita lihat
Syariat Islam syariat yang sempurna dari segala sisi. Semuanya dibahas. Adab dibahas, hukum-hukum dibahas, masalah rumah tangga dibahas, masalah jinayah, masalah kriminal dibahas, hukum-hukumnya bagaimana, lengkap syariat Islam. Lengkap. Metode ekonomi bagaimana ya, dengan ada nilai sosialnya, ada zakat misalnya, ada sedekah, lengkap sudah syariat Islam. Bahkan bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana mensikapi anak-anak, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana tatkala bersendirian. Lengkap. Bagaimana tatkala ada musibah, bagaimana tatkala dalam kondisi lapang, diajarin semuanya. Bahkan bagaimana ketika mau berhubungan dengan istri, bagaimana adab mandi, adab masuk ke belakang atau keluar dari toilet misalnya, semuanya diajarkan dalam Islam. Adab makan, adab minum, menakjubkan syariat ini. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Banyak hal. Belum lagi mengajarkan tentang bagaimana hari akhirat, bagaimana tentang alam semesta, ya, bagaimana tentang arsy, tentang langit ada 7 lapis. Banyak hal ya. Rasulullah SAW ajarkan melalui Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ini nikmat yang membentuk akidah seseorang. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Dan Rasul yang Allah utus kepada kalian adalah yang kalian ketahui. Makanya Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulun minkum. Di antara nikmat Allah, Allah mengutus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kalian mengenal nabi tersebut. Apalagi orang musyrikin Arab, mereka kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan Muhammad gila, majnun. Ya. Allah bantah, "Wa ma sahibukum bimajnun." Wa ma sahibukum bimajnun. Dan kawan kalian tersebut yang kalian kenal itu bukanlah orang gila. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Sungguhnya engkau dengan Rabbmu bukanlah orang gila, sebagaimana dituduhkan oleh mereka, orang musyrikin. Mereka mengatakan Muhammad sabi, tersesat, keluar dari tradisi nenek moyang. Kata Allah, "Ma dhalla sahibukum wa ma gawa." Sungguhnya kawan kalian itu Muhammad SAW, ma dhalla, tidak sesat, wa ma gawa, dan tidak menyimpang. Kalian kenal dia, ya. Kalian tidak membantah ajaran Muhammad kecuali karena hawa nafsu, ya. Ini nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi ada 4 nikmat. Allah merubah kiblat, dengan merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. 3 nikmat tadi sudah disebutkan agar mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin. Yang kedua agar ada nikmat bersatunya kaum muslimin dalam satu kiblat. Yang ketiga agar dapat hidayah untuk bisa mengamalkan. Ini berkaitan dengan perubahan kiblat. Nah, nikmat yang tidak kalah besar selain perubahan kiblat adalah nikmat diutusnya Rasul. Nikmat diutusnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kita segala sesuatu. Maka seorang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada Nabi, kita akan tercerai-berai. Logika kita akan berbeda-beda dalam menunjukkan bagaimana cara beribadah. Seperti saya katakan, sebagaimana mereka pelaku bid'ah, mereka macam-macam cara mengekspresikan cara mereka beribadah. Karena kalau mereka tidak mengikuti sunnah, mereka akan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya sudah macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah aku maka aku akan ingat kepada kalian, ya. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni," ingatlah kepada Allah. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati, lisan maupun dengan anggota tubuh. Zikir kepada Allah baik dengan hati, baik dengan lisan, baik dengan anggota tubuh. Barang siapa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia tawakal kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia takut kepada Allah, semuanya dia ingat Allah. Dia ingat Allah dengan berbagai macam model peringatan. Ada yang dengan tawakal, ada yang dengan takut kepada Allah, ada yang cinta kepada Allah, ada yang berharap kepada Allah. Ini semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan lisan dengan berzikir. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, zikir pagi, zikir petang, baca Al-Qur'an, ya. Ini semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dengan amal saleh. Ya, mengingat Allah dengan amal soleh, seorang salat ingat Allah Subhanahu wa taala, seorang sedekah ingat Allah, seorang bayar zakat ingat Allah, seorang berhaji, amal soleh jawari anggota tubuh juga adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk mengingat Allah adalah mempelajari ayat-ayatnya, pengajian. Mengingat Allah Subhanahu, kita dari awal sampai akhir kita bicara ayat Allah, ini namanya zikir. Mengingat Allah, fazkurun, di antaranya dengan bentuk mempelajari ayat-ayat Allah.
dengan ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji agama, semuanya adalah bentuk mengingat Allah. Karena yang kita ingat, yang kita pelajari adalah agama Allah. Jadi secara tidak langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat Allah dengan berbagai macam model zikir, adzkurkum, jika ingatlah kepadaku, ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Aku akan menyebut-nyebut kalian. Dan kalau kita ingat Allah, ya, nyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut kita lebih agung, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, barang siapa yang mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatku dalam jiwaku. Barang siapa mengingatku, menyebutku di hadapan suatu di hadapan suatu kelompok manusia, aku akan menyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada kelompok tersebut. Kata para ulama, yaitu di depan malaikat. Kita kalau sebut-sebut Allah di hadapan manusia, Allah sebut-sebut kita di hadapan malaikat. Allah sebut-sebut kita di hadapan para malaikat. Maka al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, bahkan balasan lebih baik daripada perbuatan. Kita nyebut Allah di depan manusia, Allah nyebut kita di hadapan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur kepada Allah. Bersyukur juga sudah sering kita sampaikan, bersyukur dengan hati, dengan mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa bahwasanya kita tidak pantas mendapatkan nikmat ini, tapi kita dapat nikmat semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa memang saya pantas dapat nikmat ini, enggak. Kita ini jauh daripada kepantasan. Kita jauh dari kelayakan, tapi Allah memberikan kita kenikmatan. Mungkin kita melakukan sedikit sebab Allah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kalau mau diukur secara sungguhnya, ya sejatinya kita jauh dari kelayakan. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, kata para ulama, dalam hati, yaitu mengakui segala nikmat dari Allah dan mengakui sebenarnya saya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasa kita pantas, kita kurang bersyukur. Seakan-akan memang wajib bagi Allah untuk berikan saya karena saya sudah begini. Jadi antara bentuk syukur tidak merasa pantas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya mengingat Allah dengan lisan, sering mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya. Puji Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Sering muji Allah. Ketika kita mengucap alhamdulillah dengan merenungkan berbagai macam nikmat yang kita rasakan. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat rumah tangga, nikmat pengajian. Banyak nikmat, ingat, itu bersyukur kepada Allah, ya, dengan lisan, ya. Kemudian ketika makan bersyukur, ketika minum bersyukur, ya, bangun tidur bersyukur, doa-doa banyak. Ya, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ketika bangun tidur, ya. Alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah ketika bangun tidur, yang telah mengembalikan ruhku, yang telah memberikan aku keselamatan dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya, dan banyak hal. Kemudian yang terakhir adalah berzikir dengan bersyukur dengan amal saleh, ya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud, itu Sulaiman, i'malu, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi omong kosong kalau orang bersyukur tapi dia tidak rajin ibadah, malas baca Quran. Dia bilang, "Oh, saya bersyukur kok." Bersyukur mana buktinya? Omong kosong, kok baca Quran malas, salat juga malas, ya. Sedekah pelit. Terus apa buktinya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau pengakuan omongan banyak yang bisa melakukannya. Oleh karenanya Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kepadaku wa la takfurun, dan jangan ingkar. Kufur di sini ada yang mengatakan kufur kepada kenikmatan, ada yang mengartikan juga lebih umum mencakup segala kekufuran. Ya, harusnya seorang bersyukur memiliki Rabb, ya, punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan dia berbagai macam kenikmatan, maka hendaknya dia syukuri, bukan dia kufuri. Taib, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, ya. Ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salat, jadikanlah salat sebagai penolongmu dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini motivasi agar kita kuat menghadapi, tegar dalam menghadapi segala ujian. Dua yang kita lakukan, bersabar dan salat. Bersabar dan salat. Makanya Nabi SAW kalau menghadapi permasalahan apapun, beliau langsung salat. Karena Nabi SAW idza hazaba amr fazi'a ila salat.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghadapi suatu permasalahan yang menggelisahkan, beliau langsung salat. Salat. Biasakan kita melatih diri kita untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi permasalahan dengan Allah, mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kunci keberhasilan. Ya, orang yang sabar dan salat, ya, maka dia akan menghadapi permasalahan dengan ringan, ya, dengan ringan karena di balik kesabaran dan salat ada pertolongan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian dalam menghadapi segala ujian hidup. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah di sini bersama adalah bersama yang disebut dengan ma'iyatu al-khassah. Mungkin perlu diperhatikan, ya. Jadi al-ma'iyah ini masalah asma sifat, tapi kita ulang apa? Al-ma'iyah atau ma'iyatullah, kebersamaan Allah, ada dua, yaitu al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, kemudian al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum adalah dengan bil ilm, dengan ilmu. Yaitu dengan ilmu dan penglihatannya, ilmu penglihatan dan pendengarannya. Dan pendengaran. Jadi Allah dimanapun kita, apapun Allah tahu kita, Allah melihat kita dan Allah mendengar tentang kita. Itu namanya kebersamaan umum. Dan ini mencakup mukmin, kafir, semuanya mencakup, ya. Ini berlaku pada semua orang, mukmin maupun kafir. Namanya innallaha wallahu, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Ini Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya bersama, namanya ma'iyah umum. Allah bersama kita. Nah, kebersamaan Allah dengan apa? Dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Ya, Allah mengawasi. Ya, semua orang Allah bersamanya dengan ilmunya, ya. Tapi yang di dalam ayat ini, innallaha ma'as sabirin, ini adalah kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus itu dengan cinta Allah kepadanya, dan pertolongan Allah kepadanya. Makanya dengan bil hubbi wat ta'yid wan nasr, ya. Kebersamaan khusus Allah, selain Allah tahu tentang dirinya, tapi Allah mencintai, Allah akan menolongnya. Dan ini hanya mencakup, berlaku hanya orang-orang beriman. Seperti dalam ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Ya alladzina amanu ista'inu bisabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu bukan sekedar mengetahui, tapi Allah menolong mereka. Ya. Ya. Allah menolong mereka. Innallaha ma'as sabirin. Nah, di sini bersama, Allah bersama orang yang sabar. Nah, ayat ini mengingatkan kita bersama, ya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama anti bersabar, Allah bersama anti. Allah akan tolong, Allah cinta sama anti, Allah cinta, Allah tolong. Kapan sabar kita hilang, ketahuilah kita akan ditinggalkan oleh Allah. Jadilah kita seperti yang lain, tidak ada spesial. Ya.
Makanya ketika Nabi SAW dalam goa Jabal Thur, kemudian orang-orang musyrikin sudah di hadapan. Jadi goa itu agak turun ke bawah. Nabi sedang kabur dari mereka bersama Abu Bakar. Sementara orang musyrikin buat sayembara, siapa yang bisa nangkap Nabi akan dapat 100 ekor onta. Sayembara besar, 100 ekor onta. Mereka sudah ada di mulut goa, tinggal mereka lihat ke bawah ketahuan. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Lau anna ahadahum absara ila tahti qadamai la absarana." Ini salah satu dari mereka nengok ke bawah, dia akan lihat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ma dhannuka ya Abu Bakr bi itsnain Allahu tsalitsahuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, dua orang yang Allah bersamanya, Allah ketiga bersamanya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ya. Innallaha ma'ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan khusus. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kita ini dalam kehidupan banyak sekali menghadapi ujian kehidupan. Kadang ujian tersebut tidak jauh-jauh. Ujian dalam rumah tangga, ujian terhadap pasangan kita, istri kita ternyata bermasalah. Terkadang suami kita bermasalah, terkadang anak-anak kita bermasalah. Ujian dalam kehidupan tidak usah jauh, terkadang di sekitar kita aja. Ujian terhadap misalnya mertua, terkadang diuji dengan mertua, diuji dengan orang tua sendiri. Kalau Anda atau anti ingin ditolong oleh Allah, senantiasa bersabar. Jangan lepaskan salat dan sabar. Selalu dua itu digeluti. Ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar, salat. Sabar, salat. Sabar, salat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang rajin salat menghadapi permasalahan, dia pasti sabar. Tapi kalau anti menghadapinya dengan teriak-teriak, marah-marah, tulis di status, mengeluh kepada manusia, membongkar aib suami, membongkar aib keluarga, itu namanya bukan sabar. Itu bukan sabar. Nah, kalau kita tidak sabar, bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita meraih kebersamaan Allah? Inilah yang dimaksud dengan al-ma'iyyah al-khassah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Makanya Allah buka ayat ini dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebagai peringatan agar mereka perhatian terhadap hal ini. Menjadikan salat dan sabar sebagai penolong bukan perkara yang kecil, perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sering tidak sabar. Kita sering tidak sabar. Enggak usah menghadapi permasalahan besar, menghadapi keluarga sering tidak sabar. Menghadapi suami sering tidak sabar, gimana ada solusi? Menghadapi anak tidak sabar, gimana ada solusi? Ada masalah bukannya curhat dalam salat, curhat di status, ya, bikin status, rubah status, berubah gambar profil, ya, bikin heboh sana sini, cerita sana sini, gibah sana sini. Gimana Allah bersama kita? Ingin Allah bersama kita, menyertai kita, menolong kita. Salat, ya, kalau bisa salat malam, sabar. Insyaallah ada solusi, ya. Makanya apa kata Nabi Yusuf alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang saya bersabar dan bertakwa. Bertakwa di antaranya dengan salat, ya. Sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, dipisahkan dari kedua orang tuanya, dari ayahnya, kemudian dilemparkan dalam sumur oleh kakaknya, dibuka bajunya, dilemparkan dalam sumur, dia jadi budak, kemudian dituduh macam-macam, di penjara, tapi dia bersabar dan bertakwa, akhirnya penghujungnya adalah solusi menjadi bendaharawan Mesir. Maka jangan lupa raihlah ma'iyyah al-khassah, kebersamaan khusus dari Allah dengan salat dan bersabar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa'lam inna anna nasr ma'as sabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan bersama kesabaran. Ya. Anna nasr ma'as sabar. Sungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. Jadi sebenarnya tinggal sabar, ya kan? Sabar, pertolongan datang. Kalau enggak sabar, pertolongan hilang. Yang kita kurang sabar. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ayat ke-154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, sudah mati, amwat. Bal ahya'un, tapi mereka masih hidup, ya. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak menyadari, ya. Baik, perhatikan di sini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan kalian berkata kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah, kepada mereka yang terbunuh di jalan Allah, fisabilillah, mayat-mayat. Tidak boleh bilang mereka mayat-mayat, sudah mati. Iya, orang-orang mati. Bahkan mereka hidup, kata Allah, bahkan mereka hidup. Mereka hidup, akan tapi kalian tidak sadar. Baik, perhatikan di sini. Ini keutamaan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan disebut dengan fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah artinya tujuannya untuk i'la kalimatullah. Tujuannya adalah di jalan Allah, maksudnya tujuannya i'la kalimatullah, meninggikan kalimat Allah. Ini yang disebut dengan jihad. Meninggikan kalimat Allah. Bukan yang lainnya, bukan karena untuk sebab-sebab yang lain. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Man qatala syaja'atan?" Ya Rasulullah, ada orang berperang karena keberanian. "Man qatala hamiyatan?" Barang siapa berperang karena hamiyah, karena membela sukunya. "Man qatala liyuzkar?" Ada orang berperang supaya dikenang. Man qatala liyura makanuhu." Ada orang berperang supaya diketahui kedudukannya. Ya, man qatala ghadbanan, ada yang berperang karena marah. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Kata Nabi cuma satu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Jadi fi sabilillah ini menunjukkan keikhlasan. Mereka inilah yang disebut dengan syahid yang sesungguhnya. Syahid, mati syahid sesungguhnya, ya. Jangan dikatakan mereka amwat, ya. Tetapi mereka hidup. Hidup di sini maksudnya hidup khusus, ya. Ya. Kan tapi mereka hidup, ya, dalam suatu alam, namanya alam barzakh, ya, hidup di alam barzakh. Ya, bukan alam dunia, ya. Jadi Allah mengatakan jangan katakan mereka mati secara mutlak, ya. Ya. Karena meskipun di dunia statusnya mati, tapi di akhirat hidup di alam barzakh, ya. Tapi, ya, perhatikan, tapi hidup di alam barzakh, ya, bukan di alam dunia. Makanya mereka ini di dunia statusnya mati, ya. Buktinya dikubur. Buktinya mereka mati apa? Dikubur. Kalau mereka belum mati, ya jangan dikubur. Kemudian hartanya diwariskan. Kemudian disolatkan mayat. Kemudian diantaranya istrinya menjanda, dinikahi oleh orang lain, ya, sehingga dinikahi oleh orang lain, dan menunjukkan mereka mati di alam barzakh. Tapi di alam dunia, tapi di alam barzakh mereka hidup, ya, hidup di alam barzakh, ya, yaitu dapat kenikmatan, dapat nikmat kubur. Buktinya, ya, dapat nikmat kubur. Kemudian di antaranya bahkan disebutkan bahwasanya arwahus syuhada, ruh para syuhada, fi ajwaf at-tayr al-khudr, ya, bahwasanya ruh para syuhada di dalam rongga
rongga burung hijau yang berterbangan di surga. Mereka lebih sempurna daripada orang mukmin biasa. Orang mukmin biasa, ruh mereka seperti burung berterbangan, tapi kalau para syuhada, mereka dipinjamkan oleh Allah seperti jasad burung karena mereka telah mengorbankan jasad mereka. Mereka menikmati surga, mereka dalam jasad burung, yang burung tersebut berterbang sana kemari, ya mereka menikmati surga. Nanti kalau di akhirat kelak, ketika hari kiamat, baru mereka diberikan jasad mereka yang seutuhnya. Tapi mereka menikmati surga, sehingga tidak dikatakan mereka dalam kondisi mati, tapi mereka masih hidup di alam barzah dalam nikmat dunia. Nah, kehidupan ini bukan kehidupan dunia, maka jangan menjadi masalah mereka sebagian orang berdalil dengan ayat ini untuk menganalogikan mereka ini seperti hidup di dunia, maka dimintai, kemudian diajak ngobrol, kemudian dimintain tolong. Ini terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, perhatikan, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar, Ini menunjukkan bukan kehidupan dunia. Menunjukkan ini bukan kehidupan dunia. Karena tidak disadari. Nah, kalau dibilang mayat keluar dari kuburannya, jalan sana, jalan kemari, ya kita sadar dong berarti. Seperti yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah keluar, ketemu sana, ketemu sini. Allah mengatakan, walakin la tash'urun, kalian tidak sadar. Jadi kehidupan mereka kehidupan khusus, bukan kehidupan dunia. Kalau mereka dianggap hidup seperti sebelum mati, ya buat apa istrinya dinikahi oleh orang, buat apa kemudian hartanya diwarisi, buat apa dikubur kalau memang mereka hidup seperti sebelum mati, ya. Sebenarnya mereka meninggal, tapi meninggal dunia, tapi mereka hidup di alam barzah dengan kehidupan khusus yang mungkin lebih nikmat, jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Tetapi kata Allah, walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak merasakannya, maka jangan dianggap seperti kehidupan, jangan dikiaskan dengan analogikan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana sebagian orang datang ke kuburan minta-minta. Justru Nabi SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Justru Nabi menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada yang meninggal, bukan malah minta-minta kepada mereka. Demikian juga orang soleh yang mereka mungkin hidup di alam barzakh mereka dengan penuh kenikmatan, bukan untuk diminta-mintai, bukan untuk diibadahi. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya bingung apakah harus qadha salat asar dan duhur ataukah tidak ketika bersih haidnya di jelang maghrib pada hari terakhir kebiasaan haid. Kalau dia bersihnya di waktu asar, maka yang dia qadha cuma salat asar, Adapun zuhur tidak perlu. Ada khilaf, tapi yang benar saya lebih condong bahwasanya cuma waktu yang dia bersih saja, yang itu dia qadha, tidak harus zuhurnya. Ini saya tidak tahu. Suntik stem cell untuk kecantikan halal atau haram? Saya enggak paham apa itu stem cell. Wallahu alam bisawab, ya harus saya belajar lagi, ya. Ada keluarga yang mau suntik stem cell untuk kecantikan biar muda lagi, ya. Biar kelihatan muda lagi maksudnya, ya. Kalau muda lagi enggak bisa umurnya, tapi biar kelihatan muda lagi. Allah alam, ya saya enggak tahu apa maksudnya suntik sistem sel itu maksudnya apa, ya. Ya, stem cell, ya. Ketika safar dalam pesawat, apakah yang afdal kita tetap salat berdiri dengan usaha minta izin kepada petugasnya dulu, atau boleh hanya duduk salat duduk saja? Kalau memang kita lihat diizinkan, ya, tentu harus berdiri kalau diizinkan, ya, seperti, dan itu memungkinkan. Contoh saya sederhana seperti pesawat di Arab Saudi, pesawat Saudi Airlines. Saudi Airlines kita ada dua kemungkinan nih. Musola cuma cukup untuk 8 orang atau 6 orang. Yang dalam pesawat 300 atau 400 orang, ya. Yang beruntung yang segera minta izin kemudian ke sana. Seperti kita salat subuh, kita dihadapkan kalau kita menunggu antrian 5 orang, subuh akan lewat. Karena pesawat bergerak dengan cepat ke arah timur dan mengejar matahari, sehingga perubahan dari malam ke subuh cepat, subuh ke siang cepat. Kalau ke teman-teman yang biasanya, ya, kita sebelum subuh sudah siap-siap wudu semua, begitu subuh langsung ke sana, ya, sehingga bisa dapat sholat di musola. Tapi jadi masalah jika ternyata
kita terlambat bangun dan macam-macam. Kalau kita mau nunggu harus nunggu ngantri seperti itu, sudah keluar waktu dan macam-macamnya ya. Terkadang akhirnya orang sholat dalam kondisi duduk. Ini contoh kondisi sulit kita untuk berdiri ketika di atas pesawat. Ini pesawat yang ada fasilitas musolanya. Bagaimana pesawat tidak ada fasilitas musola seperti pesawat orang-orang kafir yang tentu dilarang berdiri karena menghalangi gerakan. Karena mereka selalu beralasan ini kan kalau terjadi apa-apa, terjadi ya macam-macam lah, itu mereka punya aturan keamanan tersendiri. Ya sudah, kalau mereka punya aturan kita tidak bisa ikuti, ya sudah, kita nggak bisa sholat berdiri, maka kita tidak apa-apa sholat duduk, insya Allah, karena fattakullah masatum, bertakwalah semampunya. Ya, lihat situasi dan kondisi. Alhamdulillah kalau saya naik pesawat Saudi Airlines selalu bisa sholat di musola. Alhamdulillah ya. Ya tinggal kita mengatur kondisi dan cara bagaimana. Tapi tidak semua orang bisa. Tidak semua orang saya suruh sholat di musola, karena orang jemaah umrah bisa jadi 400 orang. Gimana kalau sholat musola semuanya? Sulit. Akan menjadi kegaduhan, kekacauan, kemudian waktu bisa lewat. Bagaimana kriteria mencari guru ngaji tajwid tahsin? Bolehkah hanya berdasarkan lulus kuliah syariah tanpa bertanya manhajnya? Bagaimana cara nanya calon guru tersebut? Tentunya kalau yang guru kita tersebut baik dari sisi manhajnya, berusaha menyeru kepada sunnah, tidak mengajarkan bid'ah-bid'ah yang macam-macam, itu lebih baik ya. Lebih baik ya, tidak jadi masalah ya. Adapun kalau kita hanya ingin tajwidnya saya tanpa dia ngomong sana ngomong kemari, tentunya tidak jadi masalah. Tapi kita belum tentu, terkadang orang ngajar tajwid dia ngomong ngalur ngidul ke sana kemari, kayak dia bicara ini bicara anu, bisa jadi kita terpengaruh. Maka saya sarankan, alhamdulillah banyak teman-teman yang sunnah yang sudah tahu tajwid, jadi belajar dari mereka saja ya. Masing-masing mereka punya murid sendiri, kita juga punya murid-murid sendiri. Jadi nggak ada masalah, Ustaz, tanya saja baik-baik saja. Sekarang zaman mudah, tinggal tidak ada masalah, itu hal yang tidak perlu kita pekewuhkan. Ustaz, mohon maaf, misalnya tanya saja, Ustaz ngaji sama siapa misalnya, atau bagaimana cara-cara pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu dia sunnah atau tidak. Ustaz kenal sama siapa ya misalnya. Ustaz, apakah ada doa agar kami bisa mendapatkan hidayah ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kami dapatkan? Yang doa paling top adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah doa agar kita dapat hidayah dan mengamalkannya. Maka kita bilang, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, para salihin, bukan jalannya Yahudi yang tahu ilmu tapi tidak diamalkan, bukan juga jalannya orang Nasara yang beramal tanpa ilmu, sesat ya. Ustaz, di masa pandemi ini suami belum berani sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat dikarenakan COVID semakin banyak, dan memang suami rentan sekali dan mudah sekali kena flu dikarenakan alerginya tinggi, dan di lingkungan rumah kami zona merah dan sudah banyak yang terpapar COVID. Mohon petunjuknya. Apa suami berdosa, Ustaz? Saya rasa tidak ya. Kondisi masing-masing ya. Kondisi masing-masing. Tidak semua orang kita suruh sholat. Apalagi kalau dia tahu dia seperti jantung atau dia punya penyakit bawaan ya, kita jangan spekulasi, sudah. Kalau dia takut, dia boleh di rumah. Itu uzur syar'i bagi dia. Lain halnya mungkin kalau dia sudah nanti divaksin misalnya, atau ya, kemudian kondisinya lebih kuat, itu lain cerita. Tapi intinya selama dia masih takut, maka dia boleh sholat di rumah. Itu uzur syar'i dijelaskan oleh para ulama. Ustaz, apabila ada teman yang bertanya mengenai ilmu agama yang mana kita sudah pernah tahu ilmu tersebut, apakah kita boleh menyampaikan ilmu tersebut walaupun kita bukan seorang ustaz, atau lebih baik kita menyenangkan teman kita bertanya langsung kepada ustaz atau ahli ilmu? Kalau memang itu perkara yang sepele, ya misalnya tanya apa hukum sholat Jumat, ya wajibnya enggak usah tanya ke ustaz, itu semua sudah tahu. Atau bilang sedekah gimana? Sedekah dianjurkan berbakti sama orang tua, itu wajib. Perkara yang apa dasar-dasar, kalau kita tahu tidak perlu kita suruh ustaz, kita kasih tahu ya, kita punya ilmu kita. Apapun yang perlu penelitian yang pelik, perlu penjelasan detail, ya kita bisa suruh tanya ke ustaz, atau kita bisa carikan link yang kita percaya untuk kita tanya, untuk beritahukan kepada dia.
Tapi demikian saja, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.